Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Mulia Santi. Saya dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Islam dan ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ekonomi juga salah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi keperluan mereka. Dalam pengertian Islam, ekonomi telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas dan nilai Islam. Di samping itu, ekonomi Islam merupakan kegiatan perekonomian yang berbasis penguatan kesejahteraan dalam sistem sosial Islami. Sistem sosial Islami yang dimaksud adalah sistem sosial yang terwarnai dengan nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Dalam bahasa Arab, sistem ekonomi Islam diterjemahkan menjadi Nizam al-Istihad al-Islami. Secara harfiah al-Istihad atau ekonomi berarti qashada, yang bertujuan dalam suatu perkara, tidak berlebihan, berhemat dalam membelanjakan uang atau tidak boros sebagaimana tertera di buku Lisanul Arab milik Ibnu Mansur. Dengan bahasa lain, bahwasanya istilah ekonomi Islam berarti analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Ketika istilah ekonomi ini disandingkan dengan fikih, akan mengandung analisa perkara perekonomian ditinjau dari segi fikihnya. Adapun istilah ekonomi Islam sendiri belum muncul pada zaman Rasul, melainkan baru ada pada akhir dari abad ke-14 Hijriah. Meskipun begitu, substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Jadi, sistem perekonomian pada zaman ini baru tidak mengenai istilah secara terminologi, tetapi pada prakteknya fokus mereka sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisien, pertumbuhan, dan kebebasan. Fokus-fokus tadi merupakan gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Perkembangan selanjutnya dari ekonomi Islam ini kemudian tidak jauh dari sejarah perkembangan fikih itu sendiri. Hal itu tidak lain karena asas dari ekonomi Islam adalah muamalah yang disyariahkan dalam Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya, sistem ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berada dalam masyarakat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi Islam ini berlaku universal, dapat dipergunakan di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya yang berbasis pada akal manusia dari waktu ke waktu, akan berubah sesuai perkembangan zaman. Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang dikelompokkan dalam 5 parameter besar, yaitu yang pertama berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, yang kedua berorientasi pada pemanfaatan sumber daya manusia, yang ketiga pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran manusia secara profesional, yang keempat menghargai dan melindungi hak orang, yang kelima mengikuti keseimbangan permintaan dan penyediaan. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yaitu hak milik pribadi, kebebasan mencari suatu pendapatan, keadilan sosial. Nah, apa itu yang dimaksud dari hak milik pribadi? Hak milik pribadi yaitu Islam mengakui pemilikan hak perseorangan dan menempatkan hak ini di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Malah Islam menetapkan bahwa harta dan milik pribadi adalah antara 5 perkara yang wajib dilindungi syariat. Selanjutnya, kebebasan mencari sumber pendapatan. Apa itu kebebasan mencari sumber pendapatan? Yaitu Islam memberikan kepada setiap orang hak kebebasan dalam menentukan corak kehidupannya dan memilih kerja-kerja yang diminatinya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keragamaan dalam memilih pekerjaan dan sumber pendapatan masing-masing akan mewujudkan keragamaan dalam hasil negara dan keperluan masyarakat. Selanjutnya ada keadilan sosial. Keadilan sosial itu apa? Keadilan sosial merupakan kegiatan ekonomi sebagai daripada ruang lingkup Islam yang sumul,
Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh itu salah satu asas utama sistem ekonomi Islam juga untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya ada pajak dalam perspektif Islam. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usyr atau al-maks atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu kegiatan bisa disebut al-qarad, akan tetapi al-qarad biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam Islam, penerapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah diperbolehkan sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dengan dalih bahwasanya di dalam harta setiap warga negara itu ada hak selain zakat. Seperti diketahui bahwa perpajakan adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal dari pemerintah atau negara, dan kebijakan fiskal ini merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang berupa peningkatan kesejahteraan dengan tatap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Nurul Huda, DKK Ekonomi Makro Islam. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal atau National Treasury. Dari berbagai macam instrumen pajak diterapkan atas individu, zilzah, dan pajak khusus muslim, tanah atau nama lain haraj, dan usyir atau cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin sehingga tidak memberikan beban yang berat pada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang Islam dan ekonomi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Nilal Munasifdil Ula yang telah membimbing mata kuliah pendidikan agama Islam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.